Hidup Purapat! Hidup! Hidup Purapat! Hidup! Hidup Purapat! Hidup! Satu markas memang berhasil direbut, tetapi mengapa suara tembakan justru masih terdengar di titik lain? Operasi gabungan pasukan khusus TNI Polri kembali menggempur markas KKB, dan kali ini diklaim berhasil melumpuhkan jaringan penting mereka. Sekilas, ini tampak seperti kemenangan besar. Namun ada satu hal yang terasa janggal. Ketika markas mereka jatuh, serangan justru tidak ikut berhenti. Korban masih terus berjatuhan. Kekerasan pun tetap berulang. Jadi, siapa sebenarnya yang sedang unggul di sini? Apakah ini benar menjadi tanda KKB mulai runtuh? Atau justru mereka sedang berubah, menyebar, dan bergerak lebih senyap dari sebelumnya? Di video ini, kita akan membongkar semuanya. Dari kronologi lengkap, sosok komandan yang tewas, hingga jaringan di balik rangkaian serangan ini. Tonton sampai akhir, karena ada fakta yang bisa mengubah cara kamu memandang konflik ini sepenuhnya. Untuk menangani konflik bersenjata di Papua, aparat saat ini bergerak melalui dua kekuatan utama. Dari sisi militer ada Korps Habema milik TNI. Dari sisi penegakan hukum ada Operasi Damai Kartens dari Polri. Keduanya berjalan dalam satu pola terpadu, memadukan operasi tempur, pengamanan wilayah, penindakan hukum, kerja intelijen, hingga perlindungan bagi warga sipil. Korps Habema lebih banyak bergerak di medan pegunungan dan area rawan pertempuran. Sementara Operasi Damai Kartens berfokus pada pemburuan pelaku, pengumpulan informasi, serta menjaga masyarakat dari ancaman langsung kelompok bersenjata. Sekarang kita masuk ke rangkaian kejadiannya. Titik awalnya terjadi pada akhir Februari 2026, tepatnya 23 Februari di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Sebuah serangan diklaim terjadi di wilayah tersebut. Beberapa hari setelah itu, pernyataan dari KKB atau TPNPB menyebar luas dan langsung menyita perhatian. Dalam klaim mereka, 3 personel aparat militer menjadi sasaran penembakan. 1 orang disebut tewas, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka. Menurut versi mereka, aksi itu dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 08.00 waktu Papua oleh pasukan gabungan kelompok tersebut. Setelah itu, sorotan bergeser ke Pegunungan Bintang, tepatnya di sekitar Bandara Oksibil. Di sana muncul laporan bahwa sebuah pesawat angkut militer jenis CN-295 diduga ditembak saat hendak mendarat. Pesawat ini bukan sekadar alat transportasi biasa, karena perannya sangat vital dalam mengirim logistik dan personel ke wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau lewat jalur darat. Karena itu, jika benar menjadi sasaran, maka pesan yang muncul bukan sekadar serangan biasa, tetapi juga ancaman langsung terhadap jalur suplai aparat di Papua. Dari sana, situasi kemudian bergeser ke Tembagapura, Mimika, salah satu kawasan paling vital secara ekonomi di Papua. Di area tambang Grasberg, 2 karyawan PT Freeport Indonesia menjadi korban penembakan. Insiden ini langsung memicu gerak cepat tim gabungan Operasi Damai Kartens bersama Polres Mimika. Namun proses evakuasinya tidak berjalan mudah. Saat tim penyelamat bergerak menuju lokasi korban, mereka juga sempat mendapat gangguan tembakan dari arah perbukitan. Kedua korban akhirnya berhasil dibawa ke Rumah Sakit SOS Tembagapura. Tetapi satu di antaranya, Simpson Mulya, tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak. Rangkaian berikutnya terjadi di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada 22 Maret 2026. Di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan, pasukan marinir TNI AL terlibat baku tembak dengan kelompok bersenjata. Bentrokan ini berakhir tragis. 2 prajurit gugur, yakni Prada Marinir AS dan Prada Marinir ES. 1 prajurit lainnya dilaporkan berada dalam kondisi kritis.
Di sisi lain, beredar pula klaim bahwa kelompok bersenjata berhasil membawa sejumlah senjata, termasuk senapan mesin Daewoo-K 3 buatan Korea Selatan dan senapan serbu pindad PC-816V1. Lalu pada bagian akhir rangkaian ini, perhatian mengarah ke Paniai, Papua Tengah. Di tengah konflik yang terus memanas, seorang tukang ojek dilaporkan menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh KKB. Meski detail kejadian ini tidak sebanyak peristiwa-peristiwa sebelumnya, insiden tersebut kembali memperlihatkan satu hal yang paling menyakitkan. Warga sipil tetap menjadi pihak yang paling rentan. Saat mereka hanya berusaha mencari nafkah di tengah situasi yang sulit, justru merekalah yang paling mudah terseret menjadi korban. Memasuki tahap berikutnya, pola operasi mulai berubah. Aparat tidak lagi hanya bergerak setelah serangan terjadi, tetapi mulai menekan lebih jauh dengan memburu figur-figur penting yang diduga berada di balik berbagai aksi kekerasan. Di titik inilah operasi damai Kartens dan Kops Habema mulai terlihat bermain lebih agresif, menyasar orang, jaringan, sekaligus titik-titik penopang kekuatan kelompok bersenjata. Rangkaian ini dimulai pada 24 Februari 2026. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap salah satu anggota inti KKB, Menno Heluka, di wilayah Yahukimo. Penangkapan ini bukan hasil operasi mendadak. Aparat disebut lebih dulu melakukan pemantauan intensif selama beberapa hari, mengikuti pergerakannya dengan cermat hingga akhirnya ia diamankan di area Pasar Baru tanpa memicu gangguan besar di sekitar lokasi. Nama Menno Heluka sendiri bukan nama asing dalam rangkaian konflik di Papua. Ia diduga terlibat dalam penembakan terhadap Babinsa Serka Segar Mulyana pada Juni 2025. Selain itu, ia juga disebut sebagai bagian dari kelompok Kopi Tua Heluka, salah satu kelompok yang selama ini dikenal aktif bergerak di wilayah pegunungan Papua. Karena itu, penangkapannya dipandang bukan sekadar penangkapan biasa, melainkan sebagai awal dari operasi yang lebih luas. Memasuki awal Maret 2026, operasi gabungan TNI Polri mulai bergeser ke sasaran lain, yakni basis logistik kelompok bersenjata. Pada 2 Maret 2026, aparat berhasil menguasai sebuah markas KKB yang diduga berkaitan dengan kelompok pimpinan Aibon Kogoya di wilayah Nabire. Ketika pasukan mulai mendekati titik tersebut, sempat terjadi kontak senjata. Namun setelah beberapa waktu, kelompok itu dilaporkan mundur dan meninggalkan markas mereka. Dari penggeledahan di lokasi, aparat menemukan barang bukti dengan nilai yang cukup besar. Mulai dari 561 butir amunisi berbagai kaliber, 10 magazin, senjata jenis SS-1 dan AK-101, 12 unit ponsel, hingga 5 handy talkie. Bukan hanya itu, aparat juga menemukan uang tunai hampir 80 juta rupiah. Temuan ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut bukan sekadar tempat berlindung, tetapi juga diduga berfungsi sebagai pusat logistik, komunikasi, dan penyimpanan peralatan. Memasuki pertengahan Maret, operasi kembali mencatat hasil penting. Pada 17 Maret 2026, aparat menangkap Verly Wesabla di Dekai, Yahukimo, setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaannya. Ia dikenal sebagai salah satu pentolan KKB, dan juga tercatat sebagai narapidana yang melarikan diri dari Lapas Wamena. Rekam jejak Verly Wesabla pun terbilang panjang. Ia disebut terlibat dalam pembunuhan anggota Polres Yahukimo, Bribda Octavianus Buara, pada 2024. Selain itu, ia juga diketahui merupakan bagian dari KKB Kodap 16 Yahukimo, Batalion Yalenang. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 20 Maret 2026, aparat kembali menindak target lain yang dinilai penting. Hurbianus, yang telah masuk daftar pencarian orang sejak 2025, dilaporkan tewas dalam operasi penindakan. Ia merupakan bagian dari kelompok Kodap 3 Dedula yang dipimpin Aibon Kogoya. Namanya dikaitkan dengan berbagai aksi kekerasan, termasuk pembunuhan 2 anggota BRIMOB pada Agustus 2025, serta perampasan senjata api.
Bukan hanya itu, kelompoknya juga diduga terlibat dalam penembakan terhadap aparat dan warga sipil di sejumlah wilayah, termasuk penyerangan pos TNI pada Februari. Kita lanjut ke penghujung Maret saat peta konflik mulai menunjukkan perubahan yang cukup menarik. Pada 30 Maret 2026, 3 anggota KKB memutuskan keluar dari lingkaran kekerasan dan menyerahkan diri. Mereka adalah Nikanus Murib, Arendis Murib, dan Ois Tabuni, yang sebelumnya berada dalam kelompok Kalenak Murib di wilayah Puncak. Penyerahan diri itu dilakukan secara terbuka dan disertai ikrar setia kepada NKRI. Ketiganya juga mengakui pernah terlibat dalam sejumlah gangguan keamanan, termasuk aksi penembakan saat pembagian bantuan pada 2025. Momen ini menjadi sorotan penting karena menunjukkan bahwa di tengah operasi bersenjata yang terus berjalan, pendekatan persuasif dan pembinaan ternyata mulai membuahkan hasil. Namun pada saat yang sama, aparat juga mengungkap sisi lain yang selama ini menjadi penopang utama kelompok bersenjata, yaitu jalur logistik mereka. Dalam pengembangan kasus dari pertengahan hingga akhir Maret 2026, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil membongkar jaringan pemasok senjata dan amunisi ilegal. Sebanyak 11 orang diamankan dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari penyandang dana hingga pemasok langsung di lapangan. Dari tangan para pelaku, aparat menyita ratusan butir amunisi, senjata rakitan, magazin, serta berbagai komponen senjata lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok bersenjata tidak bergerak sendirian. Di balik aksi-aksi mereka, ada jaringan pendukung yang bekerja rapi dan terorganisir. Seorang buronan lama bernama Pulan Wonda alias Kamenak akhirnya berhasil ditangkap setelah bertahun-tahun berada dalam daftar target aparat. Namanya bukan sosok kecil dalam konflik Papua. Ia diketahui merupakan anggota KKB yang terlibat dalam penembakan terhadap rombongan Tito Karnavian saat masih menjabat sebagai Kapolda Papua. Rekam jejak Pulan Wonda alias Kamenak membentang panjang sejak 2010. Namanya dikaitkan dengan berbagai aksi kekerasan, mulai dari penyerangan terhadap warga sipil, penghadangan aparat, hingga kontak tembak di sejumlah wilayah. Salah satu peristiwa paling menonjol terjadi pada 2012, ketika kelompoknya menyerang Polsek Pirime dan menewaskan 3 anggota polisi. Pada periode yang sama, ia juga disebut terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Kapolda Papua saat itu, Tito Karnavian. Rangkaian aksi itu terus berlanjut hingga 2014, termasuk dalam penghadangan terhadap aparat TNI Polri. Di balik semua operasi, penangkapan, dan bentrokan yang terus berulang, ada satu hal yang tetap menjadi harapan paling besar: perdamaian. Masyarakat Papua membutuhkan rasa aman untuk hidup, bekerja, dan menata masa depan, bukan ketakutan yang datang berulang kali. Jalan menuju damai memang tidak singkat dan tidak mudah. Namun melalui penegakan hukum, dialog yang benar-benar dijalankan, serta pembangunan yang sungguh-sungguh merata, harapan akan Papua yang lebih tenang dan lebih sejahtera tetap masih ada.